Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari siklus menstruasi dan bagaimana cara menghitung siklus menstruasi. Serta apa sih masa subur itu dan bagaimana cara kita agar dapat menghitung masa subur pada seorang wanita. Tetapi sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Ardina Selvia dari NIM 04, Bekti Koirunisa dari NIM 08, dan dengan saya sendiri yaitu Leslie Nistian dari NIM 013, Fazahira Rahmadiani dari NIM 014, dan yang terakhir yaitu Fitria Salma Wahidah dari NIM 045. Perkenalkan, nama saya Ardina Selvia Abriana dengan NIM P17311231004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi, serta peluruhan dinding jika kehamilan tidak terjadi. Siklus menstruasi merupakan sebuah peletakan atau penentuan masa subur seorang wanita. Di dalam menstruasi terdapat 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase folikuler atau sebelum dilepaskan. Yang ketiga, fase ovulasi atau pelepasan telur. Dan yang terakhir, fase luteal atau setelah sel telur dilepaskan. Selanjutnya, ada 4 hormon yang mengendalikan siklus menstruasi, yakni estrogen, progesteron, FSH, dan SH. Perkenalkan, nama saya Fazahira Rahmadiani dengan NIM P17311231014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung siklus menstruasi. Misal Nyonya C pada bulan April, Nyonya C menstruasi pada tanggal 5. Lalu bulan Mei Nyonya C menstruasi pada tanggal 3. Bagaimana cara menghitung siklus menstruasinya? Siklus menstruasi dihitung dari hari 1 menstruasi sampai dengan H-1 menstruasi pada bulan berikutnya. Jika Nyonya C menstruasi pada 5 April, maka kita beri tanda di tanggal 5 sebagai patokan untuk awal menghitung siklusnya. Di bulan Mei, Nyonya C menstruasi pada tanggal 3. Berarti batas untuk menghitung siklusnya hanya sampai tanggal 2 Mei saja. Karena pada tanggal 3 Mei-nya, Nyonya C sudah mulai menstruasinya. Dihitung mulai tanggal 5 April sampai tanggal 2 Mei adalah 28 hari. Jadi siklus menstruasi Nyonya C adalah 28 hari. Perkenalkan, nama saya Fitria Salma Wahidah dengan NIM P17331233045. Di sini saya akan menjelaskan masa subur wanita. Masa subur adalah suatu masa dalam siklus menstruasi di mana terdapat sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi sehingga memungkinkan terjadi kehamilan apabila ada pembuahan. Mengetahui kapan tubuh berovulasi merupakan cara utama untuk melacak masa subur dan menentukan waktu terbaik untuk hamil. Yang pertama, masa subur wanita menurut siklus menstruasi teratur. Rumusnya, yang pertama, hari pertama dalam siklus menstruasi dihitung sebagai hari ke-1. Yang kedua, masa suburnya terletak pada hari ke-12 sampai hari ke-16 dari hari pertama menstruasi. Contoh kasus di sini yaitu Nyonya R menstruasi pada 3 Januari. Siklus menstruasinya 28 hari dan teratur setiap bulan. Dari tanggal 3 Januari dihitung sebagai hari ke-1. Hitungan ke-12 kita beri tanda, hitungan ke-16 kita beri tanda. Karena hitungan ke-12 terletak pada tanggal 14 dan hitungan ke-16 terletak pada 18, maka masa subur Nyonya R terletak pada tanggal 14 sampai 18 Januari. Sehingga pada tanggal 14, 15, 16, 17, 18 adalah tanggal di mana Nyonya R berada pada masa paling subur. Nama Bekti Koirunisa, NIM P17311231008. Siklus menstruasi tidak teratur. Hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung masa subur pada siklus menstruasi yang tidak teratur adalah membuat catatan sekurang-kurangnya adalah 6 bulan terakhir. Catat hari pertama mens, tanggal dan siklus menstruasinya. Rumusnya,
Yang pertama, hari pertama masa subur sama dengan siklus menstruasi terpendek 18 hari. Yang kedua, hari terakhir masa subur sama dengan siklus menstruasi terpanjang 11 hari. Contoh kasus, Nyonya D membuat catatan siklus menstruasi dalam 6 bulan terakhir. Lalu siklus menstruasinya sebagai berikut. Bulan pertama 30 hari, bulan kedua 29 hari, bulan ketiga 33 hari, bulan keempat 31 hari, bulan kelima 30 hari, bulan keenam 33 hari. Ketahui siklus terpendek dan terpanjang terlebih dahulu. Siklus mens terpendek adalah 29 hari dan siklus terpanjang 33 hari. Siklus terpendek 29 hari dikurangi 18 hari sama dengan 11, dan untuk siklus terpanjang 33 hari dikurangi 11 hari sama dengan 22. Jadi, masa subur terletak pada hari ke-11 sampai 22 yang dihitung dari hari pertama mens. Perkenalkan, nama saya Leslie Nistan Alefayomi dari NIM P17311231013. Selain cara tersebut, kita dapat memprediksi masa subur pada seorang wanita menggunakan alat prediksi ovulasi. Karena menggunakan alat prediksi ovulasi juga menjadi salah satu cara menghitung masa subur wanita yang cukup praktis. Alat prediksi ovulasi akan menggunakan urin untuk melihat kadar hormon luteinisasi. Jika alat ini menunjukkan hasil positif, maka ovulasi akan terjadi dalam waktu 24 jam, yang mana saat-saat tersebut merupakan waktu terbaik untuk berhubungan intim. Nah, apakah tidak ada tanda-tanda masa subur pada seorang wanita? Tentunya ada dong. Beberapa tanda-tanda masa subur pada wanita yaitu 1. Perubahan lendir serviks, 2. Peningkatan suhu basal tubuh, 3. Nyeri pada perut dan punggung, dan 4 adalah nyeri payudara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.